Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Mas Muhammad Idris ya, guru di SMK Veteran Cirebon PAI ngajarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu taat dan selalu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa da ambiar semuanya, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, memberikan barokah, diberikan barokah oleh Allah SWT, dan semoga mendapatkan rizki yang berlimpah, berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa Dambiar, kita lanjutkan cabang iman yang ke-60 ya. Yang ke-60 pada malam hari ini ya, kita siapkan, dengarkan baik-baik, kita amalkan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang soleh dan soleha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cabang iman yang ke-60 yaitu menjaga hak-hak hubungan suami istri dan hak anak. Nah, ini yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, kita persiapkan dari sekarang ya. Seorang lelaki harus menafkahi istrinya secara layak. Ya, kita sebagai suami semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Ya, dan menafkahi anak-anaknya sebagaimana penjelasan dalam kitab-kitab fikih. Seorang ayah juga berkewajiban mengajari anaknya pengetahuan agama dan akhlak pergaulan dengan sesama manusia. Sesibuk apapun Anda sebagai orang tua harus mengajarkan kebaikan, harus mengajarkan agama ya kepada amanat dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Kalau kita masih tetap tidak bisa, kita bisa zaman sekarang bisa mengundang ustadz ke rumah, bisa memasukkan ke pondok pesantren dan memasukkan ke sekolah-sekolah yang berbasis agama yang maksimal. Ada yang reguler, ada yang full day. Ya, maka dari itu kita memaksimalkan untuk bisa mengajarkan walaupun hanya sedikit, insya Allah menjadi amal jariah kita sebagai orang tua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cabang iman yang ke-61. Cinta pada ahli agama. Dekat dengan orang-orang soleh, mengucapkan salam saat bertemu, dan melakukan hal-hal yang bisa membahagiakan orang-orang alim. Ya, jadi kita itu benar-benar harus mencintai pada ahli agama, para ustadz, para kiai, para ulama, para habib, para guru. Ya, kita harus benar-benar mencintai. Ya, harus menyayangi, menghormati, dan menghargai. Ya, dan kita harus dekat dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita pengen menjadi soleh ya dekatnya dengan orang-orang soleh. Kalau kita dekatnya dengan orang-orang yang kurang soleh, mungkin kita bisa terbawa menjadi orang-orang yang kurang soleh. Mengucapkan salam saat bertemu. Nah, ini masih banyak sekali yang malu ya untuk mengucapkan salam kepada sesama manusia yang seiman ya. Maka dari itu kita ucapkan salam ketemu di mana saja, walaupun jawabannya mungkin tidak terdengar oleh kita, ataupun nanti ada yang tidak menjawab, insya Allah malaikat yang menjawab ya. Yang penting mengucapkan salam hukumnya sunnah, yang menjawab salam hukumnya wajib. Banyak sekali yang lupa itu. Kalau ada orang salam diem aja, kan aneh. Ya, ingat, mengucapkan salam sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ya, maka dari itu, ayo kita gemarkan untuk mengucapkan salam dan melakukan hal-hal yang bisa membahagiakan orang-orang alim. Ya, kita senang. Ya, bisa bawa makanan dan sebagainya lah. Jalan-jalan atau olahraga dan sebagainya. Yang penting buat orang alim kita senang. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik.
Bukan hanya kepada orang alim aja ya, tapi untuk semuanya juga harus kita berbuat baik dan membuat senang. Oke? Baik, selanjutnya yaitu cabang iman yang ke-62. Tapi sebelum masuk ke 62 masih ada penjelasan. Yaitu mencintai orang yang mencintai Allah hukumnya wajib. Nah, tadi ya, mencintai orang alim. Wajib hukumnya. Seperti mencintai para sahabat muhajirin dan ansor, orang-orang soleh, ulama mujtahid, dan para ulama yang mengajarkan agama Islam. Tuh. Ulama yang mengajarkan Islam. Ngajar ngaji di TPA, ngajar ngaji di madrasah, ngajar ngaji di sekolah, dan sebagainya. Di masyarakat. Itu harus wajib kita cintai. Ya. Mencintai sahabat muhajirin dan ansor merupakan tanda keimanan seorang dan membenci mereka merupakan tanda kemunafikan. Barang siapa yang membenci para kekasih Allah, ya, sama saja dengan membenci Allah dan Rasul-Nya. Tuh. Kita harus benar-benar cinta dan sayang, ya. Tidak boleh membenci, ya, kepada ulama, bukan hanya kepada ulama saja, tapi kepada semua manusia. Cabang iman yang ke-62 yaitu menjawab salam dari seorang muslim. Kita lanjutkan ini ya, cabang iman yang ke-62. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan salam tapi tidak jawab, berarti imannya berkurang. Ini karena di sini cabang imannya sudah benar-benar digerakkan, dicintai ini ya. Menjawab salam dari seorang muslim itu juga hukumnya kan wajib. Sedangkan mengucapkan salam hukumnya sunnah. Berarti menjawab salam itu berarti termasuk cabang iman loh, hati-hati. Kalau kita tidak mau menjawab salam berarti iman kita dipertanyakan, ya kan? Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu cabang iman yang ke-63. Menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ketika seorang laki-laki menjenguk orang sakit maka dia masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia duduk di samping orang yang sakit maka rahmat Allah menetap di situ. Tuh. Sangat luar biasa. Tapi tolong ya, menjenguk orang sakit jangan sampai yang sakitnya mengharapkan sesuatu. Yang sakitnya harapannya yaitu mendoakan. Padahal sih kebalik. Ya. Saling mendoakan. Yang sakit mendoakan yang sehat mendoakan yang sakit. Saling mendoakan. Rasulullah SAW juga bersabda, kesempurnaan orang yang menjenguk orang yang sakit adalah dengan meletakkan tangannya di dahi, ya, atau tangan orang yang sakit seraya bertanya, apa penyakitmu? Itu. Barangkali di sini kurang sopan, ya, jadi tangannya pegang. Sakit apa? Seperti itu. Itu kesempurnaan dalam menjenguk orang sakit, ya. Jarang ada yang tahu. Hanya sakit apa gitu aja. Jadi kita harus memaksimalkan biar sempurna. Caranya seperti itu, pegang tangannya terus bertanya sakit apa. Seperti itu ya. Ingat, orang sakit sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya sedang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit ya, baik jasmani dan rohani segera sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat dunia akhirat. Tetap semangat untuk syiar Islam. Bismillah lillah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.